Okay, so we are going to continue about equilibrium expression. Miss, which one is equilibrium expression? If you remember, we already learned about how to write the equation of equilibrium constant. Yeah, how to write it? Okay, I will remind you. Okay, remember everyone, in equilibrium, yeah, there are things that you need to pay attention. Yeah, equilibrium expression. Yeah, expression. Okay, the first thing is you need to pay attention for the phase. Okay, chemical phase. Yeah, which phase that affect the equilibrium is only gas and aqueous. Yeah, please pay attention. This is only gas and aqueous only. Yeah. How about solid and liquid? They are remain constant, so they are not count in the what is it, in equilibrium. Ya, jadi mereka tidak dianggap. Ya, aqueous sama gas. Oke, selanjutnya di sini rumusnya itu adalah Kc atau Kp itu sama, ya. Kc sama dengan equilibrium constant is product over reaktan, ya. Oke, mesti membakar produk over sama reaktan. Ya. Habis itu apa lagi yang perlu diingat kalau di sini? Kalau dia koefisien, ya, koefisien itu sama dengan power, ya, koefisien sama dengan power. Jadi pangkat dia nanti, ya, koefisien sama dengan power. Habis itu apa lagi yang perlu diingat kalau di sini adalah, oh ya, satuannya. Karena mereka menggunakan square bracket, ya, bracketnya itu harus square kayak gini. Jadi kalau satu ini sama dengan molarity, ya. Molarity itu apa namanya? Concentration. Dia tuh satuannya adalah mol per liter atau mol titik, ini sama ya, desimeter pangkat 3. Atau sama kayak mol minus 3. Sama ya. Mol titik dm minus 3. Ya. Kalau ini harus belajar lagi nih gimana cara membuat eksponen, cara pembuatan eksponen, ya, properties of exponential nantinya. Oke, ini aja yang perlu diingat. Pertama, dia tuh phase-nya itu gas sama aqueous, product over reaktan, ingat coefficient sama dengan power. Satu bracket ini sama kayak mol desimeter pangkat minus 3. Oke, kita lanjut ke soal. Ya, di soal ini, oke, nomor 10. What is the correct expression for equilibrium constant for the reaction shown below? Nih, ini adalah equation-nya. Berarti kira-kira jawabannya apa nih? Boleh coba dijawab? Yang tahu jawabannya nih apa nih? Nah. Oke, coba dijawab nih. Oke, coba kita lihat. Oh, udah ada yang punya jawaban. Coba kita lihat dulu nih. Oke, coba di sini ada Pocut. Halo Pocut. Ya, Miss. Oke, can you help me to solve this question? Oke, di sini Pocut ditanyain, gimana sih cara buat Kc-nya? Di sini udah ada nih ciri-cirinya. Kita pertama harus ngapain? Lihat dulu phase-nya.
Oke, phase-nya harus gas sama aqueous. Ini udah aqueous sama gas semua ya? Aqueous semua malahan. Berarti bisa dipakai semua? Bisa nggak dipakai? Oke, berarti ini jawabannya apa nih? Tinggal nih. Jawabannya mana berarti? Kira-kira apa? Oke, apa Pucut? Oke, coba mungkin bisa diingat-ingat lagi ya. Nih, di sini pilihannya adalah ingat coefficient jadi power ya. Ini paling penting nih. Coba lihat, kalau misalnya ada soal kayak gini, habis itu di dalam equation-nya atau di dalam bracket-nya itu ada angka-angka, ini 2 I minus, itu berarti otomatis salah. Berarti A otomatis salah, ya. Si C otomatis salah. Ya, karena dibilang angka di depannya ini akan menjadi pangkat, ya. Coba kita lihat di sini. Dia itu harus product over reaktan. Berarti product over reaktan berarti I minus ya, I minus pangkat 2. Oh, ini benar. Fi pangkat 3 plus pangkat 2 over I2 tambah Fe2 2 plus. Benar nih. Berarti jawabannya adalah, kenapa nggak D jawabannya? Karena di sini ini adalah reaktan over product. Sedangkan jawabannya harus product over reaktan. Maka jawabannya adalah B. Ya, berarti ini jawabannya adalah B. Oke. Oke, yang jawabannya B benar. Ya, benar nih, good job everyone. Yang jawabnya B. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, Miss anggap ini jelas. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, kita bakalan beralih ke soal tentang unit. Ya, tentang unit nih. Nomor 19. Oh, bukan 19 dia. Berapa ya soalnya? Wait a second, mari kita lihat. Oke. Mana ya soalnya? Dia tuh ada soal tentang unit gitu. Kita sepertinya. Mana ya? Udah kita lanjut dulu deh. Nanti kita lihat mana tuh nanti jumpa. Ini nggak di soal selanjutnya kayaknya. Oke, berarti itu udah nomor satunya udah. Kita lanjut ke soal tentang hitungan. Ya. Ini udah kita bahas tadi 12 13 sudah. Ini apa lagi nih? Ini udah. Berapa lagi ya? Ntar ya, 2019-2020. Oh, nih. Ini tentang perhitungan. Ya, kita langsung masuk aja ke perhitungan ya. Ditanya, the reaction between sulfuric dioxide and oxide is reversible. It means equilibrium. Ya. What is the sulfuric trioxide concentration? Which one is the symbol of sulfuric trioxide? SO2, O2, or SO3? Which one is it? SO3. Okay, this one is SO3. Okay, very good. Yeah. So we will look for this reaction. Yeah. For SO3, first is given ya, Kc
KC-nya udah dikasih tahu nih. Ini given Miss buat di sini given-nya apa aja. Coba bantu Miss given-nya apa aja. Pertama dikasih tahu siapa nih? KC-nya itu adalah 280 ya. Nih. Habis itu apa lagi dikasih tahu? In equilibrium ya. Ini penting banget nih. Harus tahu, harus ada kata-kata in equilibrium ya. Dibilang sulfuric dioxide. Sulfuric dioxide yang mana? SO2 berarti kan? Berarti ini SO2. Berapa SO2-nya? Berapa concentration of SO2? Berapa nih? Itu 0,2. 0,2. Ya, benar 2,2 ya. Berarti dibilang di sini ada oksigen. Berarti oksigen kan kita tahu semua O2 ya. O2-nya berarti 0,1 ya. Oke, mari kita buat di sini 0,1. Oke, siapin kalkulatornya ya. 0,1. Oke. Nah, karena dimintanya KC, berarti rumus KC dari ini apa? KC sama dengan apa rumusnya? Rumusnya apa nih berarti? Apa persamaannya? Kira-kira? Product of reactant. Keberatan, benar. Berarti ini kalau kita masukin siapa pertamanya? Siapa dulu? Concentration of? Sulfur. SO3. Ya, SO3. Trioxide dulu ya, karena ini adalah si produk. Ya, product of reactant berarti ini SO3. Ya, pangkat 2. Oke, kenapa pangkat 2? Karena ini coefficientnya 2. Per, ya, diperkan sama SO2 pangkat 2. Oke, sama O2. Oke, tinggal karena di masanya in SO3, kita masukin dulu aja. KC-nya berapa? Di sini dikasih tahu kan, 280. Ya, 280 sama dengan SO3 ini karena ditanyain, berarti kita buat aja X dulu. Berarti ini X pangkat 2, ya, per SO2-nya berapa? 0,2. Ya, 0,2 pangkat 2 ya dikali sama 0,1. Ya. Coba ini berapa berarti ini X pangkat 2? Berarti ini jadinya X pangkat 2 sama dengan 0 dikali silang. Ya, ini karena per 1, jadi dikali silang aja. Oke, jadinya berapa nih? 0,2 pangkat 2, colong dicari di kalkulator nih berapa jadinya? Pangkat 2 kali sama 0,1 dikali sama 280. Oke, berapa jadinya nih? X pangkat 2-nya berapa? Oke, 0,2 pangkat 2 kali 0,1 kali 280. Berapa? Oke, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawaban ini adalah 1,12. Ya, ini benar. Tapi dimintanya itu adalah kalau X-nya aja, bukan X pangkat 2. Berarti ini apa? Diakarin lagi nih. Akar 1,12 adalah berapa? Satu 1,058. Berarti jawabannya adalah A. Ya, ini jawabannya A nih. Oke. Oke, coba.
Oke, berarti ini jawabannya adalah A ya. Nah, jadi kalau misalnya soal-soal di equilibrium, sering banget nih diminta bentuknya itu ubah menggunakan akar-akar. Ya, tapi kalau misalnya kalkulatornya udah saintifik, itu udah enak. Ya, udah enak kalau udah ada per-pernya lebih enak. Tapi kalau misalnya nggak ada per-pernya, bisa satu-satu. Ya, nggak masalah. Yang penting kecepatan dalam menghitung saja. Oke, sampai di sini paham nomor 19-nya? Paham? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke hitungan selanjutnya. Ya, mari kita lihat soal yang kayak gini-gini mirip ya tentang equilibrium expression. Berapa ini? 24. Kita lihat. Oh nih, kita bisa langsung bahas KC sama KP ya, barengan dia. Soalnya mirip-mirip ya. Kalau apa Miss beda KC sama KP? Kalau KC itu phase yang berpengaruh itu adalah aqua sama gas. Tapi kalau dia KP, karena dia pressure itu cuma untuk si gas. Jadi kalau yang berhubungan sama KP-KP, biasanya dia semuanya itu dalam bentuk gas phase-nya. Oke. Terus apa Miss hubungan KC sama KP? Hubungan KC sama KP adalah ini ada nih. Persamaannya adalah KP sama dengan KC. Nih, ini nggak ada ya di buku kalian nggak ada nih. Buku kita nggak ada ya. Nanti RT pangkat M. Ya. Ini untuk ini nanti soalnya ada di soal tahun 2018, nanti kita langsung bahas saja, jadi nggak usah ditulis. Oke, jadi kita bertahap-tahap dulu. Tadi udah persamaan, habis itu kedua udah ada hitung-hitungan, ini masuk ke KP. Ya, coba lihat soal nomor 24 ya. Di soal nomor 24, what is the numerical value of equilibrium constant? Tanyanya KP. Dikasih tahunya itu nih, partial pressure ya. Berarti ini ngapain? Tetap sama. Mereka kalau rumusnya tetap sama, product over reactant ya. Bedanya apa? Dia itu pakai pressure ya, tapi tetap product over reactant. Jadi kalau produknya di sini siapa? NH3. Berarti kalau tadi kita pakai square bracket, kalau ini dia pakai bracket biasa aja. Tapi ada tulisan pressure-nya di atas. Ya. Ini nggak penting-penting banget, karena kan nanti kita cuma masukin angkanya doang ya. Ini berarti karena di produknya ada NH3, jadi misbahnya kayak gini. Pangkat 2 diperkan sama PN2. Pangkatnya pangkat 1, jadi tetap kita nggak tulis ya. Di sini dikali sama PH3, pangkat 3 ya. Udah, di sini udah dikasih tahu nih, karena kita udah tinggal KP aja, tinggal masukin, udah dikasih tahu nih, partial pressure-nya udah. Masukin angkanya. PNH3 berapa? 1, berarti ini 1 pangkat 2. Ya, diper sama PN2 itu 1, berarti ini tetap 1. Dikali sama PH2, ini 9 pangkat 3. Berarti ini jawabannya siapa kira-kira nih? 1 pangkat 2 tetap 1 kan? 1 per 9 pangkat 3. Karena di sini 9 salah, ini pasti salah, ini pasti salah juga. Berarti jawabannya 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu pasti 723, benar nggak? Ya, 729 maksudnya. Ya, ini 729. Oke. Maka jawabannya adalah A. Jadi semuanya kalau udah tahu konsepnya, dia itu product over reactant, itu udah mudah. Ya, tinggal masukin angka aja udah dapat jawabannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham. Paham. Oke. Oke, soal ini udah simpan dulu. Oke, kita lanjut ke soal
soal 26 katanya. Mari kita lihat 26. Ada nggak soal 26? Oh, nih. Nih, 26. Harus kecilin dulu deh. Oke. Oke, nomor 26. Dibilang nih. The question represent the equilibrium between three gases, katanya. Ada X, Y, sama Z. At temperature 1, ya ini T1-nya itu Kp, the numerical value equilibrium constant is 2, Kp-nya 2, ya. Waktu T2, temperaturnya 2, dia ditinggiin, higher. The partial pressure equilibrium is like this. Ini cuma dikasih tahu pressure-nya berapa tadi, ya. Oh, ini dikasih tahu Kp-nya, disuruh cari Kp-nya berapa. Which row is correct? Katanya suruh cari Kp T2 sama the forward reaction is exo or endo, katanya. Ya. Jadi semuanya perhatikan, kalau ada persamaan X tambah 3Y ada 2, ada 1, 3, 2, itu biasanya reaksinya pembuatan amonia. Yang tadi, N2 tambah 3H2 menjadi N2NH3. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya nggak masalah. Ya, ini cuma untuk sekedar info doang. Ya, bisa TMI doang nih. Ya. Nah, kalau kita bakal lanjut di sini, dibilang suruh cari Kp-nya. Berarti Kp dari sini siapa? Coba di sini ada rumusnya nih. Coba kita buat Kp-nya. Kp-nya gimana cara buatnya di sini? Oh, ini karena nggak diperlukan, Miss hapus saja ya. Ini nggak terlalu penting nih. Oke, coba bantu Miss buat Kp-nya. Apa Kp di sini? Kp sama dengan apa Kp-nya? Apa rumus Kp-nya kira-kira? Yuk, Kp sama dengan siapa produknya di sini? Si Z. Ya. Makanya buatnya langsung karena kita mau nyari, oke, boleh deh kita buat sini deh. PZ2, PZ pangkat 2, ya, diperkan sama PX sama PY. Berapa jadinya nih? PX pangkat 1, PY pangkat 3. Kalau biar cepat masukin aja angkanya langsung. Ya, ini berapa nih? PX-nya berapa? PZ-nya? Z-nya adalah 5. Berarti ini 5 pangkat 2, ya. Diperkan sama PX-nya berapa? X-nya 2. Oke, dikali sama berapa nih? Y pangkat 3. Y-nya 3 pangkat 3. Berapa nih jadinya? 5 pangkat 2 berapa semuanya? 25. 25, ya. Diperkan sama 3 pangkat 27, 2 pangkat 27 itu 54. Ya. Berarti jawabannya adalah antara, berarti ini salah ya. Ini salah, ini salah. Perhatikan semuanya. Lihat nih, di opsi jawabannya itu mereka buat kebalik. Jadi ada kemungkinan mereka itu menganggap kalau kalian itu kebalik rumusnya. Reactant over product. Karena seharusnya itu product over reactant. Jadi tolong diperhatikan rumusnya ya. Product over reactant. Nah, di sini ya dibilang the partial, ini dia. Ini jawabannya adalah exo, ya. Kalau dia amonia, pembuatan dari itu dia selalu bentuknya exothermic. Ya, let me see first. Ya, amonia dia biasanya selalu exothermic.
Kalau di sini ciri khasnya adalah perhatikan semuanya. 25/54 berapa? Ini 2. Oke, ini jawabannya adalah D. Ya, ini jawabannya D semuanya. Oke. Nih, Miss kenapa jawabannya D? Karena mana yang Miss jelasinnya? Ini adalah hubungan KP sama temperature. Jadi semuanya kalau dia suhunya meningkat, ya, kalau suhu meningkat, KP-nya akan berubah, ya, bisa jadi turun, bisa meningkat, tapi tergantung sama delta-nya, ya. Nanti kita akan pelajari lagi tentang hubungan ini, tapi so far kita jawab dulu si D ya. Nanti kalau ada soal selanjutnya kita bahas lebih detail tentang ini. Oke, ini jawabannya adalah D. Oke, ini 26. Oke, ada lagi di soal satu lagi. Coba lihat soal satu lagi. Oh ya, ini benar. Oke, ditanyanya, coba lihat soal nomor 27. Ditanyanya, when copper is added to solution, bla 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 bla, what is the concentration of silver ion? Ya, silver is Ag, ya. Karena dibilang bentuknya ion, pasti dia Ag plus ya. Ion at equilibrium when Cu is 0,1 katanya. Gimana nih? Jadi ini ya, rumusnya adalah Cu tambah 2Ag ya, tambah ini Ag-nya Ag plus ya, menjadi Cu2 plus tambah 2Ag. Oke, dikasih taunya Kc-nya berapa? 1 kali 10 pangkat 5. Gimana cara nyelesainnya nih berarti? Nah, ada ide nggak nih ngapain nih kita? Coba dibilang. Di sini, what is the concentration of silver? Ini tanyain ya. Ion at equilibrium when Cu2 plus is 0.1. Di sini waktu equilibrium, ya, di sini dibilang waktu equilibrium, dia itu adalah 0.1. Kira-kira yang lainnya berapa? Karena kita kan untuk cari yang lainnya harus tahu. Ya, kira-kira berapa nih? Kalau ini 0,1, Cu2 plusnya, kira-kira di sebelahnya berapa? Nah, cara carinya adalah, coba perhatikan semuanya, ini angka yang sudah diketahui dibagi sama koefisiennya. Berapa jadinya? 0,1 bagi 1 berapa? 0,1. Sama, benar ya? Benar. 0,1. Perhatikan semuanya, karena ini sudah dibagi, kalikan angka ini ke angka lainnya. Ini berapa nih berarti nih? 0,2. Oke. Benar nggak nih ya? Coba Miss lihat 0,127. 1 kali sini. Oke, mari kita lihat semuanya. Coba Miss cari bentar ya. Kc-nya udah diketahui.
Coba perhatikan semuanya. Oh, ini kita agak telat tadi nih. Ya. Di sini adalah solid ya. Ini solid. Ini aqua. Ini adalah aqua. Ini adalah solid. Oke, jadi kita bisa langsung pakai nih. Apa yang kita nggak usah kita cari kayak gini. Oke, langsung nih. Oke, jadi kita tidak memerhatikan fasanya, ya. Oke, coba perhatikan semuanya. Di sini udah dikasih tahu KC-nya berapa, ya. KC-nya udah dikasih tahu. Phase-nya nih. Kalau phase, kita cuma pakai siapa aja? Kita pakai nggak solid? Enggak. Enggak. Jadi kita nggak pakai dia, nggak pakai dia. Jadi yang sisanya siapa? KC berarti gimana dong? Persamaannya KC sama dengan? Berarti ini siapa sisanya? Concentration of? Siapa sisanya berarti? Silver iron. Bukan silver iron nih. Siapa nih? Produk dulu. Siapa produk yang sisanya? Produknya Cu. Cu ya. Ini sini berarti Cu. ya, berarti sini ada Cu ya. Cu2+, perhatikan per sama Ag kan. Ini kan nggak ada koefisiennya, diperkan sama Ag. Ag-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2. Ya, benar, pangkat 2+. Ya, jadi tadi kita agak tidak hati-hati. Ya. Nah, masukin angkanya sekarang. Masukin coba. Ini Miss buatnya di samping ini aja ya, karena susah ke bawah. Berarti ini 1 kali 10 pangkat 5. Oke, pangkat 5 sama dengan Cu-nya berapa? Cu-nya 0,1. Ya, diperkan sama X pangkat 2. Oke, berarti saya cari X pangkat 2 adalah ya 0,1 per 10 pangkat 5. Berapa nih? Ini jadinya adalah X pangkat 2. Ini pakai kalkulator aja semuanya. Miss tadi cuma Miss usahakan manual nih. Ya, tapi hasil akhirnya adalah X sama dengan berapa? X sama dengan 10 pangkat minus 3. Oke. Ini sama dengan X sama dengan 10 min 3. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Ini jawabannya nih. Oke, ini jawabannya adalah C. Oke. Udah. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi tolong perhatikan rumusnya, perhatikan koefisiennya sama fasenya. Ya, ini sangat penting. Jadi tolong diperhatikan. Soalnya itu sebenarnya itu mudah, tapi agak tricky. Tadi kita hampir terkecoh karena ada solidnya di sini. Ya, solid tidak dipakai sama liquid. Ya, jadi bisa langsung dicari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Miss, kalau yang selanjutnya kita bakalan bahas tentang soal sama tentang equilibrium, tapi 2018. Oke, sampai di sini dulu yang untuk sesi ini. Kenapa? Karena Zoom kita tinggal 1 menit. Miss matiin dulu, nanti sambung lagi setelah ini. Oke, langsung join aja karena kita bakalan bahas 2018. Oke. Wait a second, everyone. I will take your picture. Okay, I will take your picture.